Jadi pertama kan kita mengamati ketika Pak Dekan ya, Konvers itu menunjukkan kan skripsinya terus terbuka itu lembar pengesahan. Betul. Langsung kita punya insting gitu. Ini bukan teknologi tahun 1985. Habiskan energi untuk mengulik hal-hal yang seperti ini terlalu sayang. Orang-orang di luar sana sudah bicara tentang hidup di luar planet bumi, hidup di angkasa sana, bicara soal AI, pengembangan aplikasi-aplikasi yang mempermudah peradaban, penemuan teknologi baru. China sudah menemukan saingan dari AI, DeepSeek. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan sebagian masyarakat kita, atau bahkan kita sendiri kadang-kala masuk ke dalam isu dalam tanda petik yang tidak substantif ini. Ya mungkin Bang Kicau akan kasih judul. Kalau dulu ada cerpen tak putus di Rundung Malang, Abdul Muiz kalau nggak salah pengarangnya. Ini video akan Bang Kicau beri judul Presiden ke-7 RI tak putus di Rundung Rakyat. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi informasi gratis nggak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman sobat Kicau Jelata. Menjadi orang baik itu biasa, menjadi orang biasa itu baik, tapi menjadikan kebaikan sebagai suatu kebiasaan itu baru luar biasa. Hidup hanya sekali, mari bikin berarti. Hidup hanya saat, ayo tebar manfaat. Teman-teman, hari ini aku ingin berkicau, berceloteh, berkomentar tentang yang ini nih. Jadi pertama kan kita mengamati ketika Pak Dekan ya, Konvers itu menunjukkan kan skripsinya terus terbuka itu lembar pengesahan. Betul. Langsung kita punya insting gitu. Ini bukan teknologi tahun 1985 ini, lembar pengesahannya itu. Ya. Itu tahun berapa Bang Rizwan ketika Dekan itu itu tahun 2022, Pak. Oh. Nah, ketika dibuka sedikit diintip gitu lembar pengesahan itu, insting saya karena saya kan pakai tahun 1990 saja, saya pakai Unix, saya pakai DOS, saya pakai Macintosh, semua saya pakai, Pak. Jadi di situ kan pada saat itu waktu saya 94 saja masih what you see is what you get. Yes. Apa yang tertampil di monitor ketika dicetak, ya itu yang tertampil, Pak. Ya. Nah, ketika saya lihat itu tepi-tepinya kan saya download, terus saya periksa frame demi frame, saya periksa tepi-tepinya, lengkungnya bergerigi atau enggak. Ini sudah confirm, ini bukan teknologi tahun 1985 kalau kita bedah lagi. Ya, teman-teman, itu tadi penggalan video tentang sesuatu yang sekurang-kurangnya dalam 10 tahun terakhir ini on-off lalu menghiasi laman atau lini masa media di Indonesia. Soal apa? Soal ijazah Pak Jokowi. Ya, sepertinya di antara 7 mantan presiden ke-7 Pak Jokowi ini selalu heboh dalam pemberitaan, baik yang menyangkut aksi-aksi yang dilakukan oleh Pak Jokowi sendiri, meskipun dia sudah tidak lagi sebagai presiden, tapi masih eksis sepanjang hari, dikunjungi oleh para pendukung beliau. Setidaknya itu yang kita lihat di rumah beliau yang diunggah oleh banyak pihak di media massa. Dan berita beberapa hari terakhir ini, saat Pak Prabowo melakukan kunjungan ke luar negeri, beberapa menteri Pak Prabowo datang ke Solo menemui Pak Jokowi, dan ada yang menyatakan bahwa mereka, bisa pakai kata mereka, artinya lebih dari satu orang, menyatakan masih anak buah Pak Jokowi. Kita nggak tahu pesan apa yang hendak dicapai atau disampaikan oleh menteri ini. Tidak ada sesuatu yang tidak terkait dalam politik. Setiap peristiwa politik dianalisis ada kaitannya dengan peristiwa-peristiwa lainnya. Nah, menurut analisis Bang Kicau, bahwa hadirnya menteri-menteri yang selama ini dikenal dekat dengan Pak Jokowi, dan saat ini masih bagian dari kabinetnya Pak Prabowo, itu barangkali saja itu mengantisipasi dalam satu pertemuan dengan dengan 7 redaktur media di Hambalang. Pak Prabowo menyatakan bahwa terhadap pembantunya saat ini, dia tidak pernah menanyakan latar belakang, dari suku mana, dari partai mana, apa yang Pak Prabowo lakukan. Di kebiasaan Pak Prabowo, dia akan menilai seorang based on fact. Barangkali saja
6 bulan era pemerintahan Pak Prabowo di tanggal 20 April nanti, itu sudah lebih dari cukup bagi Pak Prabowo untuk mengevaluasi, untuk menilai siapa-siapa saja menteri yang akan dipertahankan karena perform, dan siapa-siapa saja menteri yang akan diganti. Sekali lagi itu adalah hak prerogatifnya Presiden. Dan sinyal yang Bang kita baca di saat wawancara dengan 7 redaktur media tersebut, memang Pak Prabowo sedang melakukan evaluasi dan dalam waktu dekat barangkali saja akan ada reshuffle menteri. Dan boleh jadi para menteri yang berkunjung ke Solo saat Pak Prabowo di luar negeri itu ingin menunjukkan bahwa mereka endorse dari Pak Jokowi, dan ingat jasa Pak Jokowi dalam mengantarkan Pak Prabowo menjadi presiden amat sangat besar. Ini dalam perspektif memang sulit bagi kita untuk menafikan seberapa besar kontribusi Pak Jokowi dalam membantu Pak Prabowo untuk menjadi presiden. Teman-teman, kembali ke soal awal, sesuatu yang selalu on off selama tidak kurang 10 tahun terakhir, soal ijazah Pak Jokowi. Menurut Bang Kica ini sangat menyedihkan. Bang Kica tidak menyatakan bahwa ini adalah isu receh, tapi bagi Bang Kica selalu menghabiskan energi untuk mengulik hal-hal yang seperti ini. Terlalu sayang orang-orang di luar sana sudah bicara tentang hidup di luar planet bumi, hidup di angkasa sana, bicara soal AI, pengembangan aplikasi-aplikasi yang mempermudah peradaban, penemuan teknologi baru. China sudah menemukan saingan dari AI, DeepSeek, dan segala macam. Sementara kita di sini masih bicara soal, dalam tanda petik bisa Bang Kica bilang gibah. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan sebagian masyarakat kita, atau bahkan kita sendiri kadang-kala masuk ke dalam isu dalam tanda petik yang tidak substantif ini. Dan sejatinya, seharusnya sejak awal itu bisa diselesaikan jika saja Pak Jokowi sebagai presiden, seorang negarawan, mendeklar, menunjukkan ijazahnya kepada publik, sehingga masalah ini tidak akan berkepanjangan. Atau memang boleh jadi ini sengaja untuk memenjarakan energi orang pada isu-isu yang tidak substantif. Kalau kita baca di tanggal 15 April ini, besok, akan ada sekelompok alumnus UGM, aktivis, itu akan mendatangi UGM, akan mempertanyakan soal ijazah Pak Jokowi. Akan meminta agar UGM menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi. Dan naiknya isu ini belakangan itu diangkat oleh seorang alumnus UGM yang selalu update di lini media massa, TikTok, YouTube, Twitter. Namanya itu Rusman Sianipar, doktor, seorang dosen. Dia mencoba melakukan uji terhadap materi yang ada, baik itu uji secara mendatangi kampus, perpustakaan, melihat fisik asli dari skripsi Pak Jokowi, dan secara saintifik dia menguji tulisan yang ada di lembar pengesahan, dan dia menyatakan bahwa based on science, tulisan tersebut atau apa yang disebut dengan bentuk huruf yang ada di lembar pengesahan saat lembar tersebut dibuat, Times News Rohman, itu belum ada. Artinya Rusman ingin mengatakan bahwa lembar pengesahan itu dibuat baru saja. Teman-teman, sekali lagi bagi Bang Kica, isu ini benar-benar menghabiskan energi, amat sangat disayangkan. Pak Jokowi sebagai seorang presiden, negarawan, dan menyatakan, mengakui bahwa dia lulus dari UGM, saya tidak-tidaknya memperlihatkan ke publik, inilah ijazahku sebagai bukti bahwa aku adalah lulusan UGM. Apa susahnya sih? Atau kalau hilang, ya nyatakan bahwa ijazah asliku sudah hilang.
Agar polemik ini tidak berkepanjangan, agar energi anak bangsa ini tidak habis pada hal-hal yang sifatnya tidak substantif. Pak Jokowi setidaknya 3 kali ikut kontestasi di level yang berbeda, wali kota Solo, mungkin 2 periode. Di periode pertama, tidakkah KPU mengadakan verifikasi atas kebenaran dokumen? Di periode kedua, ketika dia mengajukan diri sebagai gubernur DKI, bukankah dokumen yang diserahkan juga harus diverifikasi, dan salah satu dokumen itu adalah ijazah. Begitu juga ketika beliau mengajukan diri sebagai presiden. Setidaknya untuk membuat orang yakin KPU sebagai lembaga yang memverifikasi dokumen, yang salah satunya ijazah, speak up dong, bicara dong. Seperti apa verifikasi yang mereka lakukan, dan bagaimana cara mereka meyakinkan bahwa ijazah yang dijadikan sebagai dokumen untuk mengikuti kontestasi oleh Pak Jokowi itu benar-benar asli. Teman-teman, ini adalah satu fenomena di antara 7 presiden. Presiden Jokowi adalah presiden yang selalu hadir menjadi buah bibir orang, baik itu yang sifatnya gosip positif maupun gosip negatif. Dan Jokowi juga the only one presiden di antara 7 mantan presiden yang masuk nominasi di OCCRP sebagai presiden terkorup. Masuk nominasi, tapi tidak keluar sebagai pemenang. Setidaknya ini tentu akan menjadi beban sejarah bagi Pak Jokowi dan keluarga. Kita juga membaca bahwa ada kelompok di Solo sana yang menggugat Pak Jokowi soal mobil SMK. Ada juga yang mempertanyakan soal waduk di daerah Bogor Puncak sana yang tidak ada pengaruhnya, impaknya terhadap banjir di Bekasi, Jakarta. Sekali lagi, Presiden ke-7 RI adalah presiden yang paling banyak menjadi buah bibir masyarakat. Soal ijazah, soal SMK, soal waduk, soal IKN, dan soal masuknya sebagai nominator di OCCRP, dan akan banyak soal-soal lainnya. Bagi Bang Gica sendiri punya pengalaman personal. Di 2014, Bang Gica adalah pendukung Pak Jokowi, dan terpesona oleh ini nih. Kalau kompetisi ini kita bisa masuk dan bisa kita produksi, saya kira nggak ada masalah. Kita mungkin tidak usah diberi fasilitas apa-apa, nggak perlu. Biar kompetisi di pasar saja. Sekarang berapa sih harganya yang bisa dijual nanti? Hitungan terakhir 95, tapi nanti kalau sudah produksi massal tentu saja ada rekalkulasi lagi. Tetapi yang kita juga sekarang ini bingung, pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Wow. Dan pada kapasitasnya setelah uji emisi, setelah nanti sertifikat uji tipe ini kami pegang, perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat yang pesan. padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200 sampai 300. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, nunggunya 3 tahun. Begitu sangat istimewanya mobil ini. Ya. Kenapa Bang Gica terpesona? Bukan karena teknologi mobilnya, bukan. Kalau soal teknologi, jauh sebelum Pak Jokowi, bangsa ini sudah bisa membuat pesawat di zamannya, di eranya Pak Harto. Jadi mobil itu harusnya kacangan, tapi ada rasa inferior bangsa ini, kok sekian tahun merdeka yang merajai mobil di jalanan adalah Jepang dan Korea. Apa yang kurang dari bangsa ini? Tiba-tiba muncul seorang sosok namanya Pak Jokowi memperkenalkan mobil yang namanya SMK, seperti yang Bang Gica lihat di video Metro TV yang narasi Tuan Jokowi waktu itu benar-benar meyakinkan. Ada 6.000 pesanan, nggak takut bersaing, cuman ada uji kelayakan dan uji apalagi emisi yang harus diberikan oleh negara, dan kapasitas produksi yang 100 sampai 200 sampai 300 per bulan. Jadi kalau ada orang yang memesan saat ini, itu akan menunggu sekian tahun. Artinya dengan confident, dengan keyakinan yang luar biasa, Pak Jokowi menyatakan ada yang memesan mobil, tidak takut bersaing dengan katakanlah produsen mobil lainnya, ada kapasitas produksinya 100 sampai 200, dan sekali lagi itu dinyatakan dengan penuh confident. Karena itu pada saat beliau mencalonkan diri sebagai presiden
Bang Kicau benar-benar terpesona, salah satunya dengan video tersebut. Yang kedua karena beliau orang biasa, bukan dari siapa-siapa sebelumnya. Tapi tidak terlalu lama bagi Bang Kicau untuk menyadari bahwa Bang Kicau personal tertipu. 2017 Bang Kicau sudah sadar. Kenapa? Karena terlalu banyak narasi-narasi beliau yang tidak terbukti. Atau setidaknya sampai Bang Kicau sadar, bahkan sampai saat ini banyak yang tidak terbukti. Dengan demikian Kicau pendek soal, ya mungkin Bang Kicau akan kasih judul. Kalau dulu ada cerpen tak putus di Rundung Malang, Abdul Muiz kalau nggak salah pengarangnya. Ini video akan Bang Kicau beri judul Presiden ke-7 RI tak putus di Rundung Rakyat. Demikian, salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.